Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi washabihil mujahidina tohirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah Anda semua pada hari ini dan hari-hari seterusnya, Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudari yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai lakukan ini di saat sujud sholat tahajud. Berbisik pada bumi, terdengar sampai langit. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, terdapat satu gerakan yang sangat mulia, yaitu sujud. Saat seorang hamba melaksanakan sujud pada sholat, maka disitulah hamba tersebut sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa pada waktu sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang senantiasa bersujud dan memohon doa dalam sujudnya. Pada saat rakaat terakhir pada sholat, kita sampaikanlah berdoa dalam sujud kita, dan resapilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memeluk dan merangkul kita erat-erat. Sungguh tenang di hati apabila sujud yang kita lakukan sudah berada di titik ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai seorang hamba yang melibatkan Allah dalam segala hal yang baik, suka maupun duka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk mengkhususkan seluruh gerakan sholat kita hingga semua doa
yang kita lafazkan dalam sholat senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang umumnya kita baca dalam sujud kita adalah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, agar kita diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum wafat, dan memohon agar kita diberi ketetapan hati atas agama Islam ini. Terlepas dari hal ini, setiap manusia pasti punya kesibukan masing-masing, sehingga tidak menyempatkan waktu di kala siang untuk mengkhusukkan sholatnya. Maka alangkah baiknya jika kita mencoba untuk menekuni sholat tahajud kita di sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud mampu memberikan kita ketenangan hati yang sangat dalam, sehingga pikiran kita bisa jernih dalam menjalani hari yang akan kita lalui. Waktu sholat tahajud juga merupakan waktu terbaik yang dapat kita miliki untuk ngobrol secara insentif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang kita alami hari kemarin, dan memohon perlindungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa yang akan kita lalui pada hari ini? Karena di saat Jibril turun langsung ke bumi untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak lupa kita senantiasa memohon ampunan atas kesalahan yang telah kita lakukan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sujud sebagai jarak terdekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menolak doa yang istimewa dari hambanya yang Ia cintai? Bayangkan saja saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, saat kita dirundung kebingungan dan masalah yang besar dan rumit, lalu kita memohon petunjuk, kita bercerita dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memeluk kita dalam sujud kita, dan tiada yang perlu kita takutkan lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik seluruh alam jagat raya ini. Kita juga harus yakin bahwa doa-doa yang kita panjatkan saat ini, jika doa tersebut belum terwujud, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya di lain waktu ataupun menggantinya dengan hal yang lebih baik lagi. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu pergunakanlah waktu-waktu terbaik ini untuk menghaturkan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah mengutarakan apa yang sedang kita butuhkan, terlebih mintalah ampun dari dosa-dosa yang telah terlanjur kita lakukan. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, yang pertama, sujud dalam sholat sepertiga malam adalah waktu yang terbaik. Sujud dalam sholat tahajud sepertiga malam adalah waktu terbaik, maka jangan pernah sia-siakan waktu tersebut. Gunakanlah untuk lebih dekat kepada Sang Pemilik semesta ini, karena ketika sudah dekat, maka insya Allah kebaikannya pun akan selalu menyertai kita. Yang kedua, utarakan semua isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih ketika sujud dalam sholat tahajud. Utarakan semua isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah malu,
dan tidak usah khawatir apapun, terlebih ketika sujud dalam sholat tahajud. Apalagi ketika kita sudah terbiasa sholat tahajud dan sholatnya pun benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah Allah akan mengangkat beberapa hal dari kita agar lebih baik. 3. Tumpahkan semua yang ada dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita sedang bercerita. Maka dari itu tumpahkan semua yang ada dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beban apapun, seolah-olah kita benar-benar bercerita di hadapan Allah. Buka hati kita sepenuhnya menghadap kepada Allah. Benar-benar yakinlah bahwa kita tengah bercerita apa yang kita rasakan kepada Allah, karena itulah awal dari kehusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, jangan lagi ragu-ragu dalam meminta. Cukup utarakan saja isi hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah dalam sujud. Jangan lagi ragu-ragu dalam meminta. Katakan saja apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Cukup kita yakin bahwa saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah mendengar dan melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat senang menyambut kita yang begitu pasrah, begitu khusyuk, dan begitu yakin saat mengutarakan permintaan permohonan kita kepadanya. Maka pastikan kita benar-benar merasa demikian. Lalu yang kelima, kita harus yakin bahwa saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah mendengar kita, tengah melihat kita tepat di hadapan kita. Sekali lagi, ingatlah dengan baik, kita harus yakin bahwa saat itu kita benar-benar telah di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap rintihan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap kata yang tercurahkan dalam hati kita. Jadi gunakanlah waktu terbaik dalam sujud sebagai jalan untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita benar-benar melatih rasa khusyuk kita, agar tatkala kita meminta dalam keadaan apapun, maka kita pun merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ungkapan seindah doa, tiada gerakan semulia sujud, serta tiada ikatan semulia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi mengenai di saat sujud sholat tahajud berbisiklah kita pada bumi, insya Allah terdengar sampai ke langit. Mudah-mudahan dari keterangan yang kita bahas ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.